Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing today, class? Apa kabar hari ini? Pak Wid berharap anak-anak masih tetap selalu semangat ya. Walaupun sebenarnya sangat kepengen sekali untuk bisa bertatap muka, tetapi ya perlu kedewasaan, kesadaran dan keikhlasan untuk menjalani semua ini ya. Okay, anyway, today we are going to discuss our material that is about still the same like the previous meeting, masih sama seperti pertemuan yang dulu ya kan, yaitu cause effect, tapi ini yang part 2. Today this is the second part. I mean that it is the continuing or the sequel of the first one. Jadi ini adalah sequel yang kedua dari apa yang sudah kita bahas minggu kemarin. Maksudnya Pak Wid itu biar anak-anak jadi lebih tahu tentang materi cause effect. Nah, gitu ya. So, yeah, this is the we are now in unit 7 in part 2, and then sure, this material is intended for the students in class 11. It is presented by me, of course, from MA Salafiyah Kajen, right? Are you ready, class? Sudah berdoa tadi? Alhamdulillah, anak-anak tadi sudah memulai dengan doa. Kemudian pastinya juga sudah sarapan ya, sudah mandi juga, sehingga pikirannya jadi fresh, sudah memiliki cukup energi untuk memulai kegiatan hari ini. Okay, right? Let's get to know what is the next. Okay. What are these? There are 3 circles hanging here on this page. Okay, right? Class, do you still remember about the explanation of cause and effect? Apakah kamu masih ingat dengan penjelasan dari cause dan effect, yaitu tentang kalimat sebab akibat kemarin? Alright. To remind you about it, observe the following explanation. Untuk mengingatkan kalian tentang hal itu, pahamilah, lihatlah, amatilah penjelasan berikut ini. Okay, right? The first is cause. Cause, masih ingat kalian, cause itu artinya penyebab. Dan itu biasanya menjawab pertanyaan why. Anybody knows what is the meaning of why? Why? Why means mengapa. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu berarti sebabnya apa, sama dengan demikian ya, dengan kata lain. And then that is the reason something happened. Ini adalah alasan mengapa sesuatu itu bisa terjadi. While sementara the effect, dampak is related to the question of what. Sangat terkait dengan pertanyaan what, yaitu apa. Apa dampaknya, apa selanjutnya, apa efeknya, apa hasilnya. So, that is the result of what happened. Ini adalah hasil dari apa yang terjadi tadi. Sudah punya gambaran anak-anak? Okay. So, to remind you about it, observe the following explanation again, right? Jadi ini gambar apa anak-anak? Right, this is the picture of the sun. And then these are drops of water. Ini adalah tetesan air hujan. Nah, Pak Wid menggambarkan seperti itu saja deh. While this is a beautiful rainbow. Ini adalah pelangi. Jadi ketika ada matahari, kemudian ada tetes-tetes air hujan, sehingga akan terjadi pelangi. Oh, berarti ini adalah penyebabnya. Mengapa bisa terjadi pelangi? Karena ada matahari dan juga tetesan air hujan. Why can we see a rainbow? Because it is raining while the sun is shining. Karena kita bisa melihat ada sebuah pelangi yang cantik itu ketika ada hujan, tetapi juga ada sinar matahari. Do you still remember in our science class that pelangi itu terjadi karena ada pembiasan cahaya matahari oleh tetes-tetes air hujan.
warnanya itu akan biaskan sehingga membentuk spektrum cahaya seperti ini, right? So this is the cause and this is the effect. Jadi ini adalah hukum sebab akibat. Karena ada ini sehingga terjadi ini. Atau dalam kata lain, apa yang terjadi jika ini ada, maka akan terjadi ini efeknya, ya kan? Apa yang terjadi berarti ini. Mengapa bisa terjadi? Jawabannya ini. Oke, right? Karena adanya sinar matahari dan tetesan air hujan. So, do you understand it? Oke. Kita lanjut ya. You have to remember, anak-anak harus ingat ya. What is that? Even though the cause always happens the first, it may not be written first. Let's translate this sentence together. Even though, meskipun cause, penyebab tadi itu memang selalu terjadi pertama, tapi tidak selalu ditulis pertama. Maksudnya kita bisa menuliskan dengan kalimat yang dibalik. Contoh begini. Sekali lagi, ada gambar matahari yang bersinar, ada es krim. Kira-kira kalau kamu punya es krim, sedang berada di bawah terik matahari, apa yang terjadi? The ice cream melts because the sun is hot. Es krim ini meleleh, right? The ice cream melts because the sun is hot, karena mataharinya panas. Jadi, mengapa es krim ini meleleh? Jawabannya ada di sini, karena mataharinya panas. And then, kalau matahari panas, apa yang terjadi? Es krimnya meleleh, ya kan? Nah, or with the second, the sun is hot, so the ice cream melts. Matahari panas sehingga es krimnya meleleh. Oke, maksudnya di sini anak-anak. Walaupun cause, penyebabnya yang manakah ini? Penyebabkannya di depan yang matahari loh. Tetapi kan tidak ditulis di awal. Ya kan? Nah, seperti itu. Pak, ini yang bawah kok ditulis di awal? Boleh juga. So, the most important thing that you have to remember is the meaning. Jadi hal yang harus kamu ingat adalah arti, right? Jadi kalau di sini diartikan es krim itu meleleh, lumer gitu ya, karena mataharinya panas. Nah, mataharinya kan panas, ini terjadi pertama, panas dulu baru leleh, baru lumer. Tapi kok ini ditulis di kalimat yang di bagian akhir kalimat, Pak, tidak di awal? Bisa, ya kan? Karena dia sebagai penyebab dari kejadian tertentu ini. Atau kalau kamu pengen membuat matahari itu ada di awal, boleh, tapi ingat susunannya harus tepat. Dan kedua, you have to know about the meaning. The sun is hot, so the ice cream melts. Mataharinya panas sehingga es krimnya meleleh. Nah, ini matahari ada di depan. Okay, right? In another way, we can also say, okay, right? The sun is hot, therefore my ice cream melts. Matahari itu panas, oleh karena itu es krimku meleleh. Iya kan? Nah, ini bisa juga ditulis di awal. Tapi sekali lagi, susunan kalimat yang jadi penghubung konjungsi sebab akibat itu harus benar. Or maybe the last, the sun is hot and as a result my ice cream melts. Mataharinya panas dan sebagai dampaknya, sebagai akibatnya es krimku meleleh. Itu kan sama saja. Jadi the four sentences have the similar meaning. Only the conjunction, right, to indicate about cause and effect are different. Jadi yang harus kalian ketahui, satu pasti harus artinya, begitu ya. Nanti kita akan belajar lebih deh. Ya, penjelasan berikutnya, let's get to know. Right, in another explanation we can also say like this one. A cause is what makes something happen. Jadi sebuah penyebab itu adalah hal yang membuat sesuatu bisa terjadi. Penyebab itu hal yang membuat sesuatu bisa terjadi. Oke, for example, what's this? Oh,
Jadi biasanya boleh diindikasikan atau bisa dikenal, bisa diketahui bahwa what happened first, apa yang pertama terjadi, itu namanya cause, ya kan? And then why did this happen? Mengapa ini bisa terjadi? Nah, kalau ada pertanyaan mengapa kan jawabannya bisa karena titik gitu ya. Nah, tadi what happened first? Apa yang terjadi pertama? Nah, ini adalah cause di sebelah sini. Bagaimana dengan effect? Nah, kita pisah dengan tongkat merah ini. An effect is what happens because of something else. Sebuah dampak itu adalah yang terjadi, ya. Dampak itu adalah sesuatu yang terjadi karena sesuatu hal yang lain, ya. Dampak hasil sebab sebab lo ya, bukan penyebab lo ya. Itu adalah effect in English. Atau biasanya boleh juga dijelaskan what happened second, second ya, sorry, second ini salah ketik. Oke. What happened second? Apa yang terjadi berikutnya? Oke. Then what was the result? Jadi apa hasilnya? Nah, itu termasuk dalam effect. Jadi kalau sebuah penyebab itu apa yang terjadi pertama dan mengapa hal ini bisa terjadi, itu namanya penyebab. Sementara kalau dampak, efek, hasil itu apa yang terjadi berikutnya dan apa hasilnya. For example, I have one sentence. He is tired because he works for 12 hours. Dia capek karena dia bekerja selama 12 jam. Mana yang jadi penyebab? Apakah dia capek atau karena dia bekerja 12 jam? Ya. Oke. He is tired because he works for 12 hours. Kalian bisa lihat dulu, dibayangkan, dikira-kira. Oke, right? Sudah ketemu? He is tired, dia capek, itu sebagai efeknya atau penyebabnya, right? Oke, good. It is the effect. Ini adalah hasil, dampak karena dia bekerja 12 jam. Nah, dia bekerja 12 jam itu yang terjadi pertama kan, dan yang kedua itu dia capek. Jadi karena terjadi pertama, maka ini namanya the cause, sebagai penyebab. Sementara dia capek itu kan terjadi setelah dia bekerja, maka terjadi kedua. It is called the effect. Oke. Sudah mengerti, paham? Do you understand with my explanation? Okay, right then we'll continue with the next. Okay, I have a challenge for you. What must you do? And then you have to read the sentences below carefully, then write the cause and the effect. The first, So you have to read the sentences below carefully, then write the cause and the effect. Jadi cukup dibaca kalimat berikut ini, di bawah ini dengan hati-hati, kemudian ditulis, dipilih manakah sebagai penyebab dan mana yang sebagai akibat atau efeknya. Okay, right? Are you ready? Okay, here we go. The first, yang pertama. Due to the heavy rain, our neighborhood was flooded. Oleh karena hujan deras, lingkungan kita kebanjiran. Okay, so kira-kira yang terjadi pertama itu sebagai penyebabnya itu apakah hujan dulu baru banjir atau banjir dulu baru hujan? Oke. What is your answer? Good. Kan hujan dulu. Maka sebagai penyebab adalah the heavy rain. Ya kan? Oke, right. Atau nanti ya diisi. Coba yang kedua. Residents living near the coal factory don't have clean air because of the pollution. Para penduduk yang tinggal di dekat pabrik coal arang tidak memiliki udara bersih karena polusi. Jadi
ada kata karena, berarti ada yang menyebabkan. Karena itu sebagai penyebab ya. Penyebabnya itu apakah polusi, apakah para penduduk yang tinggal di dekat pabrik batu bara gitu ya, arang batu bara gitu maksud saya tadi. Oke, right? You can try to understand and then try to give the answers for the cause and effect. Manakah yang sebagai cause, manakah yang sebagai effect. Oke, right? Oke, yang pertama, due to the heavy rain, our neighborhood was flooded. Oleh karena hujan deras, lingkungan kita kebanjiran. Berarti kan hujan dulu baru banjir. Yang pertama terjadi sebagai penyebab adalah the heavy rain. Dan dampaknya is our neighborhood was flooded. Lingkungan kami tergenang. Loh, due to sebagai apa Pak? Nah, ini sebagai keyword, sebagai kata kuncinya, dan dia sebagai konektor atau sebagai penjelas untuk menjelaskan sebab akibatnya di sana. Ya kan? Sebagai konjungsi atau kata hubung. Kalau misalkan due-nya dihilangkan. The heavy rain, our neighborhood was flooded. Hujan lebat, lingkungan kami tergenang. Kayaknya kurang pas gitu ya, kurang enak didengar. Oke, right? Yang kedua, yuk. Penyebabnya itu yang terjadi pertama sehingga ada efek berikutnya. Right? Do you get it? Good. So, penyebabnya ini benar dan efeknya adalah polusi. Right? Think it over. Right? Ternyata tidak. Ternyata yang betul penyebabnya adalah polusi. Sementara efeknya, dampaknya, the residents living near the coal factory don't have clean air. Jadi, para penduduk yang tinggal di dekat perusahaan batu bara itu tidak punya udara yang bersih. Kenapa? Penyebabnya karena polusi. Okay, right? Do you understand it? Okay, let's get to know more. Pak Wid punya 4 kartu, right? I have 4 cards, and then you may try which is cause or which is the effect. Manakah yang sebagai penyebab dan mana sebagai akibat. Contoh ya, destruction and fire. Which is cause? Destruction itu artinya kerusakan. Fire bukan api di sini tapi kebakaran. Sehingga sebagai penyebabnya itu kebakaran dulu baru rusak ataukah rusak dulu baru kebakaran. Logikanya berarti kebakaran dulu. Maka kebakaran sebagai cause and then destruction sebagai effect. Yang kedua, cause and effect again, carelessness sama accident. Carelessness itu kecerobohan, accident itu kecelakaan. Berarti ceroboh dulu baru kecelakaan atau kecelakaan dulu baru ceroboh. Logikanya maka ceroboh dulu ya, karena kecerobohan maka terjadi kecelakaan. So carelessness is called the cause, and then accident is called the effect. Gitu. Oke, again. Illness and virus. Illness itu artinya penyakit. Virus itu virus. Virus itu menyebabkan penyakit. Maksudnya kena virus dulu baru akhirnya jadi penyakit, atau kena penyakit dulu sehingga dia baru kena virus atau menjadi virus. Tidak kan? Jadi logikanya kena virus dulu baru dia terkena penyakit. And then the last, flood and rain, seperti tadi, banjir dan hujan. Kira-kira banjir dulu baru hujan apa hujan dulu baru banjir rata-rata? Right? Okay, so rain is the cause and then flood is the effect. Right? Nah, jadi begitu anak-anak, logikanya seperti itu. Oke deh. I have 3 multiple choice questions. Saya punya pertanyaan pilihan ganda. Silakan anak-anak pikir dulu ya. I will give you some time for thinking which should be the best answers. Yang nomor 1, 2, dan 3, right? Masing-masing 1 menit ya. Oke. How if I help you for solving this problem? The first, Judy got an A on her math test. What is the cause? Nah, kalian harus memperkirakan kira-kira pasangannya untuk kejadian itu yang mana. Misalkan nomor 1, Judy mendapatkan nilai A untuk tes matematikanya. Jadi apa penyebabnya?
yang menyebabkan Judy mendapatkan nilai A untuk tes matematika? Apakah yang A, because she watched TV after school, karena dia menonton TV sepulang sekolah? Let's think it over. Kayaknya tidak ya. How about B, because she went to the mall for several hours, karena dia pergi ke mall selama beberapa jam. Oh, jadi kalau pergi ke mall itu membuat orang jadi pinter kah? Bukan juga. C, because she studied hard for the exam, karena dia belajar giat untuk ujian. Oh, this is reasonable. Yang C kayaknya masuk akal. And then the last, because she didn't understand the questions, karena dia tidak mengerti pertanyaan. Masa orang tidak mengerti pertanyaan kok dapat nilai A? Berarti kan bukan juga. So, the only correct answer for this question is good. That is C. Jadi C yang betul. Nah, yang nomor 2 coba ya. Melissa was promoted to a better paying position. What is the cause? Melissa dipromosikan, maksudnya naik jabatan, menjadi posisi yang better paying, bayarannya lebih baik. What is the cause? Apa penyebabnya? Apakah yang A, because she was an excellent worker, karena dia itu seorang pekerja yang sangat bagus? Mungkin. B, because she was often late or absent, karena dia itu seringkali terlambat atau tidak masuk. Terlambat tidak masuk dapat promosi jabatan? I don't think so. Jadi bukan yang B. Because she went on vacation to Europe, karena dia pergi liburan ke Eropa. I don't think so either. Kayaknya tidak juga ya. Because she asked for help so often, karena dia meminta tolong sering. Orang sering minta tolong kok malah dapat kenaikan jabatan. So no, the only reasonable answer is absolutely yes. Begitupun yang ketiga ya. Oke anak-anak, bisa dilihat nanti dicoba ya. Yang nomor 3, I believe that you know. Kira-kira apa jawabannya? Right? Oh, Jose, dibacanya Jose tidak Jose ya. Jose minum 2 gelas air es yang dingin. Jadi kira-kira penyebabnya apa ya? Kayaknya dia karena terlalu merasa panas dan juga haus, I think. So the only answer is sure B. Oke. Nah, jadi yang ini anak-anak nanti cari jawabannya sendiri. Jadi I have a question. Misalkan nomor 1, we called the repairman because, kita memanggil orang untuk mereparasi, orang yang membetulkan barang-barang rusak, karena apa? Nah, gitu ya, bisa banyak alasan. Karena kita punya uang, karena kita tidak bisa mengerjakan sendiri, karena kita ingin berikan pekerjaan untuk dia, terserah. Tapi jawabannya betul, ya, nyambung. Oke, how about the second? Rudy gets a big present. So Rudy mendapatkan sebuah hadiah yang besar, sehingga titik-titik gitu ya, sehingga dia senang, sehingga dia mau berbagi dengan teman-temannya. Silakan dipikir tentang jawaban yang mungkin bisa diberikan untuk ini. Oke, right. How about the third? Because she fell off the tree, karena dia jatuh dari pohon itu, titik-titik. So, apakah sehingga tangannya patah, atau dia jadi trauma untuk manjat lagi? Terserah ya, nanti boleh diberikan jawabannya. And then the last, as a result of the flood, sebagai dampak banjir, titik. Oh gitu. Jadi silahkan dipikir yang jawabannya logis atau masuk akal apa. Gitu anak-anak ya, yang bisa Pak Wid sampaikan hari ini untuk pembelajaran tentang cause effect yang kedua, right? Jadi anak-anak jangan lupa untuk selalu menempatkan rasa jadi seorang pemenang. Ya, di antara caranya adalah study regularly, belajarlah secara teratur, and then diulang-ulang sehingga akan ada tempelan yang kuat di memori kalian. The third, don't be shy. Gak usah malu-malu, wong ini bukan sesuatu yang jelek, yang buruk dan memalukan. Justru this is really good ya, for your future, untuk masa depan kalian. And then ask if you don't know.
Bertanyalah jika kamu tidak tahu. And then the last, be optimistic. Yang optimis, positive thinking. Okay, that's all enough. The thing I can explain you for today, and really hope we will have the normal class soon. Gitu ya, anak-anak, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan sebaik-baiknya. Ingat untuk selalu menjaga kejujuran. Integritas kejujuran itu sesuatu yang harus selalu dijaga. Oke, right? Akhir kata, thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.